Tidak sah. Tidak. Langsung aja yang salahnya udah di minggu. Itu ini pertemuan kedua. Salim juga lah. Udah cepat kenalan dulu. Iya, kita kenalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah hadir di sesi kedua, sesi konseling kelompok untuk melanjutkan sesi yang kemarin ya. Sesi hari ini yaitu mengidentifikasi masalah. Minggu lalu kita sudah membahas, ada ingat membahas apa? Ya, benar Pak. Kita minggu lalu membahas stres. Jadi hari ini kita akan menggunakan teknik-teknik menanggulangi stres tersebut. Sebelumnya, kalau kalian stres, ada nggak teknik tertentu gitu, cara tertentu untuk menanggulangi stres tersebut? Misal contoh deh, saya stres ketika menghadapi dosen yang sulit ditemui. Cara saya untuk menanggulangi stres itu ketika dosen susah untuk ditemui, yaitu saya tidak menemui dosen pada hari itu. Karena ketika saya stres dan saya untuk melanjutkan menemui dosen hari itu, berarti saya bakal lebih parah kan stresnya. Jadi saya tidak akan melanjutkan menemui dosen hari itu. Nah, jadi kakak pengen tahu cara kalian menanggulangi stres itu gimana caranya? Boleh random dari kakak kamu, bagaimana cara mengelola stres kakak tersebut? Oke, untuk saya sendiri, cara saya menangani stres saya dengan cara jajan. Jadi saya suka sekali jajan manis-manis agar stres saya ini tidak terlalu parah. Saya selalu mengeluarkan duit untuk jajan dan jajanan manis gitu. Ya. Untuk kakaknya? Kalau saya sih kalau lagi stres biasanya nonton drakor sih Kak, biar nggak terlalu stres. Lanjut Kak, kakaknya? Kalau dari saya sih hampir sama kayak, cuman saya lebih ke scroll TikTok. Oke, baik Kak. Kakaknya? Kalau lagi stres healing sih Kak, jalan. Ribet ya. Untuk kakaknya? Saya sih kalau lagi stres tidur sih Kak, biar stres hilang. Ya, kakak sudah mendengar keluhan-keluhan kalian ya, cara menanggulangi stres tersebut. Nah, jadi kita akan menggunakan teknik kognitif reframing, yaitu seperti sama aja sih seperti teknik CBT tadi, mengubah pola pikir negatif menjadi netral atau menjadi positif. Misalkan saya kasih contoh ya, saya gagal total bisa diganti saya belum berhasil tapi saya sedang belajar. Nah, kalian coba pikirkan satu pikiran yang menurut kalian seperti itu tadi, ubah ke bentuk ke yang lebih rasional, ke positif tadi. Mengerti? Ada yang mengerti? Jadi ketika kalian merasa stres, nah di pikiran kalian itu apa? Itu untuk kalian. Dan katanya ya, untuk kakaknya apa? Kalau saya sendiri sih kalau ketika stres yang saya pikirkan itu ya berantakan aja gitu, kayak apa ya, diri itu nggak bisa terkontrol. Semisal di posisi sekarang, semisal saya di posisi stres ya. Nah, kawan saya ini dalam posisi sebenarnya ini pengen bertanya dengan nada biasa, tapi karena saya ini lagi stres, nah terbawa lah itu stres itu dengan omongan kasar saya ke teman saya tuh, jadi nggak bisa terkontrol dengan pikiran saya, belum bisa mengontrol diri. Kakak bisa menggunakan teknik tadi apa? Reframing kognitif. Jadi kakak ketika pikiran itu tadi datang, stres dan pikirannya tidak bisa mengontrol diri, kakak coba untuk jauh sejauh mungkin, atau kalau bisa tidak ketemu sama orang-orang. Kan kakak tadi bilang kalau stres tidak bisa mengontrol diri, siapapun kakak temui pasti kena.
omongan kena imbasnya kan. Nah kalau bisa kakak jangan untuk ngomong ke siapapun. Nah kalau sudah reda baru bisa balik kembali keluar lagi, beraktivitas kembali lagi sih kak. Untuk kakaknya Hampir sama juga. tidak bisa mengontrol diri. Iya. Oke, itu seperti tadi ya kak solusinya. Kalau bisa jangan berbicara kepada siapapun, mengurung diri lah kak. Setidaknya diajak ngobrol, ya udah kak diem aja, atau bisa kan sekarang zaman canggih sih kak, bisa pakai chat atau bisa pakai media sosial lah. Kalau setidaknya omongan kakak itu menyakitkan orang, mau mengontrol diri dengan cara seperti itu bisa kak. Untuk kakaknya? Sama aja seperti sama kakaknya juga. Iya, sama seperti juga. Untuk kakaknya juga sama. Kalau dari aku suka lebih diem sih. Jadi semua orang meskipun darah mau ajak aku ngomong itu tuh diem. Semuanya aku diem. Untuk kakaknya nih ketika stres itu orang itu didiemin ya, malah Iya. kebalikannya ya, Iya. dari tidak bisa mengontrol diri ini. Jadi solusi dari saya itu kakak baik sih kak, daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar, kata-kata yang negatif ke orang-orang. Nah kakak bisa jelaskan kenapa kakak diam, jangan kayak langsung asal diem aja gitu kan. Semua orang nggak tahu mood kita, semua orang nggak tahu hati kita itu isinya apa. Kan tiba-tiba misalnya kakak diajak berbicara tapi kakak diam, padahal orang ini nggak ada salah. Kakak bisa jelaskan, nanti ya saya belum mau diajak berbicara, nanti aja saya bakal bicara lagi. Sebelumnya kakak jelaskan